Hey ho Pop Gengs! Pernah kepikiran gak sih gimana proses pembuatan barang yang selama ini banyak digunakan orang? Misalnya pakaian, buku, dan botol plastik. Di zaman SD dulu, guru mengajarkan kita kalau sebelum menjadi barang jadi, terlebih dahulu bahan bakunya diolah menjadi barang setengah jadi. Penasaran kan seperti apa prosesnya? Yuk langsung aja simak ulasan daftar populer tentang proses pabrik bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Batako. Sebelum disusun rapi menjadi dinding sebuah bangunan, terlebih dahulu batu kapur digiling menggunakan mesin penghancur. Nah, batu kapur yang sudah berbentuk bebatuan kecil dan pasir kemudian diaduk bersama material lainnya hingga menjadi adonan yang halus dan lunak. Adonan tersebut kemudian keluar melalui lubang-lubang kecil di mana ada ujung mesin tersebut, terdapat pisau yang bergerak otomatis memotong-motong adonan hingga berbentuk seperti tabung silinder. Gak sampai di situ aja, silinder tersebut kemudian masuk lagi ke mesin cetak, lalu keluar berbentuk batangan panjang monoblok. Nah, batangan ini lalu dipotong sesuai ukuran dan dikelompokkan menggunakan mesin robot. Siap jual deh! Karet. Mungkin selama ini kamu beranggapan kalau ban bekas hanya akan menjadi limbah atau diubah menjadi furniture unik. Namun ternyata dapat didaur ulang loh menjadi bahan karet setengah jadi. Nah, awalnya bahan-bahan bekas tersebut dihancurkan menjadi lembaran-lembaran kecil. Setelah itu, dipanaskan hingga melunak seperti adonan kue yang diistilahkan proses vulkanisasi. Nah, karet yang sudah melunak kemudian digiling bersama material lainnya dan ditambahkan pewarna. Adonan karet digiling berulang-ulang sampai menjadi lembaran dengan ketebalan yang diinginkan. Di proses terakhir nih adalah memotong-motong lembaran tadi sesuai ukuran dan bentuk produk setengah jadi yang dipesan sama pelanggan. Kain wol. Tahu kan benang wol itu dihasilkan dari apa? Yup, bulu-bulu domba. Jadi, bulu-bulu domba yang sudah dicukur dimasukkan ke dalam mesin gining untuk dibersihkan dan menghilangkan zat-zat nabati pada bulu. Habis itu, bulu tersebut dicuci deh, dibilas dan dikeringkan. Ya, prosesnya sama kok seperti mencuci pakaian pakai mesin cuci. Nah, bulu-bulu yang udah kering kemudian ditambahkan pewarna, lalu dirapikan dan dihilangkan serat-serat pada permukaannya melalui proses mekanik. Selanjutnya, masuk ke tahap pemintalan benang. Lalu dengan teknologi mesin canggih, benang-benang tersebut dirangkai menjadi lembaran kain. Nah, yang terakhir nih, kain tersebut dicelupkan ke cairan khusus supaya warna dan kualitasnya bisa awet. Gitu Pop Gengs. Kaleng minuman. Ternyata nih proses pembuatan kaleng minuman gak semudah kamu membuat tutup kaleng dan meneguk habis isinya. Nah, pertama ya Pop Gengs, bahan baku berupa lembaran aluminium dimasukkan ke dalam mesin pencetak untuk membuat bagian bawah kaleng. Kemudian, bagian bawah kaleng yang udah jadi disatukan lagi dengan bagian bodi. Setelah itu, kaleng-kaleng masuk ke dalam mesin penyemprotan enamel agar tahan asam. Lalu ke mesin pencetakan bodi dan pemasangan bagian atas. Kaleng yang udah ditutup kembali disemprot supaya steril dan dipanggang agar hasil cetakan pada bodinya bisa awet. Kaleng-kaleng itu kemudian melewati proses quality control sebelum akhirnya di-packing dan dikirim ke pabrik minuman. Kertas. Nah, sebelum menjadi buku, ternyata untuk menghasilkan lembaran-lembaran kertas butuh proses yang panjang, Pop Gengs. Jadi jangan dibuang-buang kertasnya. Nah, batang-batang pohon atau log harus disimpan lebih dulu nih selama beberapa bulan supaya melunak. Tuh, lama kan? Kemudian, log tersebut dipotong kecil-kecil dan dipisahkan dengan serat kayunya dalam mesin chipping.
Setelah itu, ditambahkan cairan khusus, warna putih, dan dimasak sambil terus digiling sampai menghasilkan yang namanya bubur kertas. Selanjutnya nih, bubur kertas dibersihkan dan dimasukkan ke dalam mesin pemanas untuk membentuk lembaran kertas yang masih basah. Kemudian proses berikutnya adalah press part, yakni memeras air pada kertas, sekaligus memadatkan bentuknya dengan cara kertasnya itu melewati celah 2 roll yang berputar kencang. Hasilnya, kertas akan mengering hingga 50%. Nah, karena itu, lembaran kertas tersebut masih harus dikeringkan sampai kadar airnya mencapai 6% aja. Terakhir nih, kertas akan masuk ke mesin quality control sebelum akhirnya dipasarkan dalam bentuk gulungan raksasa. Butiran plastik. Selama ini sampah plastik selalu menjadi masalah pencemaran lingkungan. Namun, perusahaan plastik Jerman ini mendaur ulang limbah menjadi produk plastik bernilai ekonomi. Mereka mengumpulkan jutaan ton plastik yang kemudian dengan teknologi mesin canggih yang dimilikinya, sampah-sampah tersebut disortir secara otomatis berdasarkan jenis dan warnanya. Nah, sampah yang udah disortir tadi kemudian masuk ke ruang penggilingan yang diberi dengan cairan khusus, sehingga menghasilkan butiran-butiran plastik yang bersih. Nah, butiran plastik kemudian dikemas untuk selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan plastik. Bisa jadi solusi nih buat ngurangin limbah plastik, ya nggak sih? Wah, ternyata butuh proses yang cukup panjang juga ya, sebelum akhirnya produk-produk tersebut bisa kamu beli dan gunakan. Kira-kira proses pengolahan mana nih yang paling menarik menurut kamu? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Makasih banyak udah nonton. Hasta la vista, Pop Gengs!